Himbauan saya kepada semua penyelenggara pemilu, baik itu KPU Kabupaten, PPK, PPS, terutama KPPS, itu adalah penyelenggara ujung tombak kami. Saya menghimbau untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini dengan jujur, adil, mandiri, dan akuntabel. Artinya semua yang dilakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terus bekerja berdasarkan azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di Sumatera Selatan khususnya. Sendiri itu tidak ada pengaturan sebenarnya, apakah boleh atau tidak ada. Jadi di PKPU kita cuma mengatur kapan untuk mendaftar, kapan untuk diakreditasi seperti itu. Jadi yang mengatur tentang larangan-larangan itu biasanya di Bawaslu. Oh, di Bawaslu ya. Tapi kan ya kalau quick count itu kan aturannya kan memang tidak boleh sebelum pencoblosan selesai, dan biasanya juga lebih kurang 1 jam setelah penghitungan dimulai itu sudah mulai boleh disiarkan, dirilis untuk quick count. Tahapan yang jalan Bu, termasuk di Sumsel sama OI kemarin. Sebenarnya untuk mengganggu ya karena kami beberapa hari terakhir ini kan sangat padat, jadwalnya padat sekali. Jadi kami harus menghabiskan hampir dari pagi sampai sore hampir 12 jam di melakukan persidangan. Jadi itu sangat-sangat mengganggu karena kami walaupun tidak ada yang harusnya turun ke lapangan, jadi tidak bisa. Kemudian juga kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU RI, karena kalau Sirekap kan jalan terus kita via Zoom mengontrol dan mengendalikan. Kemudian juga sama karena beberapa hari terakhir kami mengontrol sampai malam. Ini sekarang koordinasinya bukan hanya antara kami KPU provinsi dengan komisioner di bawah di kabupaten, tapi saya dengan komisioner KPU RI. Jadi bukan hanya kesekjenan aja atau sekretariat saja yang bekerja. Jadi kita langsung koordinasinya langsung dengan komisioner KPU RI sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya saya dengan divisi logistik. Ini yang lagi kritis kan di beberapa hari terakhir ini, di seminggu terakhir ini. Misalnya barang-barang logistik yang belum datang, logistik APD yang belum sampai, seperti itu. Terus kayak itu Bu ya? Monitoring terus, walaupun tidak langsung ya. Kami sudah terakhir monitoring minggu lalu. Itu karena sidang akhirnya tidak bisa monitoring di hari Jumat, dan ini sengaja kami 2 hari ini tidak berangkat dan akan berangkat di H-1 untuk langsung memonitoring distribusi logistik ke TPS dan langsung monitoring hari H pemungutan di tanggal 9. Nanti dibagi Bu ya? Sudah Ibu mungkin kayak misalnya saya ke Pali seperti itu, ada yang ke Oku Selatan, ada yang 2 berarti Bu ya? Ada yang enggak kan itu saya bisa dari sekretariat. Bisa bukan komisioner Bu ya berarti Bu ya? Untuk prokes sendiri sebenarnya para pemilih, masyarakat pemilih itu kan dikirimkan namanya SIP pemberitahuan. Di SIP pemberitahuan ini sebenarnya sudah dibuat himbauan agar semua masyarakat pemilih itu memakai masker. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, jadwal pencoblosan itu sudah diatur. Jadi misalnya bisa saja nomor sekian sampai nomor sekian di jam sekian. Jadi sudah diatur untuk menghindari kerumunan. Kemudian luas TPS juga berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi luas TPS itu 8x10, kemudian juga disediakan prasarana di TPS itu, misalnya air bersih untuk mencuci tangan di pintu masuk dan di pintu keluar TPS. Kemudian juga ada sabun pencuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian tisu dan lain-lain itu disediakan di sana. Kemudian untuk pemilih itu juga disediakan sarung tangan plastik, sehingga pada saat mencoblos tidak khawatir bahwa mereka memegang alat coblos itu bekas orang lain. Kemudian ada termogan di masing-masing TPS itu untuk mengukur suhu tubuh peserta itu yang akan masuk ke TPS, dan jika pemilih yang diukur suhu tubuhnya itu di atas 37,3 derajat Celcius, maka akan langsung ke tempat surat suara
diberi surat suara dan langsung diarahkan ke TPS, ke bilik khusus yang sudah disediakan dan langsung pulang. Jadi seperti itu. Untuk penyelenggaranya juga disediakan APD yang lengkap dari mulai masker, hand sanitizer, face shield, kemudian juga sarung tangan latex ya, berbeda dengan pemilih, mereka menggunakan sarung tangan latex, kemudian juga sudah diberi vitamin ya, kemudian juga dilakukan rapid test, dari mulai seminggu yang lalu dilakukan rapid test untuk semua petugas KPPS di sekitar 38.000 TPS yang akan bertugas di situ. Di Sumsel Bu? Ya, di Sumsel. Oke, atau surat keterangan tadi Bu? Ya, jadi kita sudah bekerja sama penuh beberapa bulan terakhir ini dengan Dukcapil untuk mendata, karena Dirjen Dukcapil sendiri sudah memberikan statement bahwa tidak akan mengeluarkan lagi suket. Jadi suket itu terakhir dikeluarkan tahun lalu. Jadi untuk sekarang tidak ada lagi suket. Jadi Dinas Dukcapil itu mendorong semua masyarakat, kita ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan perekaman KTP untuk masyarakat yang belum punya KTP elektronik. Nah, seandainya ada warga yang sudah terdaftar di dalam DPT tapi dia belum punya KTPL, maka dia bisa mendatangi tempat TPS dan akan dipastikan oleh petugas. Jadi kalau petugasnya yakin memang dia warga setempat, dia bisa mencoblos. Kemudian untuk yang sudah melakukan perekaman tapi belum dapat KTP, maka bisa membawa surat bahwa dia sudah melakukan perekaman. Biasanya itu didapat dari Dukcapil ya. Jadi kalau sudah merekam, mereka dapat surat bahwa mereka sudah merekam. Nah, itu bisa ditunjukkan juga. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang misalnya dia tidak punya KTP, dia tidak punya KTP elektronik, tapi dia juga tidak terdaftar di situ. Dia sudah melakukan perekaman dan biasanya itu pemilih pemula yang misalnya ulang tahunnya tuh besok atau pas tanggal 9 Desember. Jadi untuk itu nanti akan Disdukcapil sendiri yang melakukan berkata bahwa mereka akan mengantarkan langsung kepada orang-orang yang berulang tahun di 9 Desember itu. Karena tidak boleh memberikan KTP-nya kalau dia belum menginjak 17 tahun. Jadi untuk yang misalnya kelahirannya tanggal 8, 7 itu mungkin sudah disampaikan semua. Jadi mereka bisa, walaupun mereka belum terdaftar dalam DPT, mereka tetap bisa memilih dengan menggunakan KTP elektronik yang baru. Laporan awal dana kampanye itu semua sudah masuk paling lambat tadi malam ya, sebelum hari tenang kemarin malam ya. Jam 00 itu 13 pasangan calon itu sudah menyampaikan semua laporan. Jadi tidak ada kendala lagi Bu ya? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, kita bisa melaksanakan pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020 itu dengan lancar. Kami juga mohon doanya distribusi logistik ke TPS ini tidak ada hambatan. Memang musim penghujan, tapi mudah-mudahan semua sudah diantisipasi. Misalnya kotak suara itu dibungkus dengan plastik, terutama untuk distribusi ke TPS yang terjauh. Bu, untuk kembali Sirekap tadi Bu, gimana Bu? Mungkin masih ada kendala Bu untuk pelaksanaan nanti Bu ke depan? Tentu masih ada kendala, sampai hari ini masih ada, karena sebenarnya server di KPU RI itu sudah ada 28. Jadi sudah ditambah dari server sebelumnya, tetapi kendalanya adalah kami mengkhawatirkan di hari H nanti itu ada yang dikatakan bottleneck, bahwa secara bersamaan di 547-an daerah yang melaksanakan pilkada ini akan mengirimkan datanya, sehingga terjadi penumpukan di server. Jadi misalnya bottleneck itu kan seperti ini botol ya, leher botol dari yang mulainya besar mengecil. Nah itu yang takutnya menjadi hambatan, tetapi tidak menjadi hambatan untuk penghitungan dan rekapitulasi, karena di sini sudah diputuskan dalam RDP sebelumnya bahwa Sirekap ini akan digunakan sebagai pembanding. Tetap digunakan untuk hasil, kemudian tetap akan dilakukan rekapitulasi manual.
Bu, kalau untuk kendala di lapangan mungkin sinyal atau itu masih tidak Bu untuk Sirekap Kalau sebenarnya Bu itu untuk di ada Sumsel? kendalanya, itu ada kendala sinyal, tetapi kan sinyal itu bisa sinyal HP, bisa juga sinyal internet. Jadi salah satunya yang dipakai kalau tidak ada. Kalau dua-duanya tidak ada, maka itu tetap Sirekap bisa dilakukan dengan hanya memfoto dulu, kemudian baru mengirim ke tempat yang ada sinyalnya. Itu yang penting sudah difoto. Sampai saat ini Bu dalam Jadi sampai hari ini H-2 ya, di 7 Desember 2020 persiapan pelaksanaan pilkada serentak di 7 kabupaten di Sumatera Selatan sudah hampir 100%, di mana untuk logistik hari ini 7 kabupaten itu paling lambat sudah mendistribusikan logistik APD ke kecamatan-kecamatan. Juga ada beberapa kabupaten yang memiliki TPS-TPS terjauh itu mendistribusikan kotak suaranya ke PPS ya, dari kecamatan ke PPS. Contohnya misalnya di Musirawas, di Oku Timur, kemudian di Oku Selatan. Nah, itu sudah mulai mendistribusikan kotak suaranya. Tapi hanya untuk TPS yang terjauh. Nah, dijadwalkan besok tanggal 8 Desember itu semua 7 kabupaten akan menurunkan semua logistik pemilunya. Jadi langsung ke PPK, langsung ke PPS, dan dari PPS disebarkan ke TPS-TPS yang akan melaksanakan pencoblosan di sana. Untuk logistik. Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan kabupaten, 7 kabupaten tentang kesiapan pelaksanaan hari pencoblosan di TPS, di mana kita juga menggunakan sistem Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, di mana sejak 2 minggu yang lalu kita setiap hari sampai hari ini pun terus melakukan uji coba alat Sirekap itu per TPS. Jadi langsung TPS, memang belum 100% bisa lancar, tetapi terus bertambah ya jumlah TPS yang akunnya sudah bisa aktif. Ini belum ada Bu ya? Sampai hari ini belum ada yang melapor di 7 kabupaten bahwa ada laporan misalnya dari RT atau dari PPS yang bergerak ke sana tentang warga yang terpapar COVID-19 dan diisolasi mandiri di rumah. Belum ada. Kalau untuk TPS kalau TPS keliling itu maksudnya TPS keliling itu kan di rumah sakit ya keliling. Nah, itu untuk di rumah sakit. Kalau misalnya setelah jam 12 petugas KPPS dari TPS terdekat yang akan keliling di rumah sakit. Pemilihnya Bu ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.